Kisah tragis yang menimpa Udin, seorang pria yang tewas dibakar oleh sekumpulan warga yang beringas seakan menambah panjang deretan korban aksi brutal main hakim sendiri. Bukan hanya kekerasan fisik yang berakibat hilangnya nyawa seseorang, beberapa kasus juga menunjukkan massa juga kerap melakukan persekusi dan juga tindakan intimidasi kepada pihak yang dinilai berseberangan dengan mereka. Sisa jelaga di drenase di Babelan, Bekasi, Jawa Barat ini menjadi saksi sebuah peristiwa keji. Di sini, seorang pria bernama Muhammad Al-Zahro alias Udin atau Zoya diduga mencuri pengeras suara di sebuah musola tewas dibakar massa. Seorang saksi mata mengatakan situasi saat itu membuat mereka yang berada di lokasi kejadian tidak mampu mencegah amuk sekelompok orang yang main hakim sendiri itu. Setelah memanggil 3 saksi dan menyita 3 pengeras suara sebagai barang bukti, polisi menyatakan dugaan pencurian oleh korban yang tewas dibakar benar adanya. Selain mengejar pelaku pembakaran, polisi memburu 3 pemilik akun media sosial yang diduga menyebarkan ujaran kebencian. Kita sudah mengetahui identitas siapa penyebar dari informasi ini. Untuk itu saya mohon kepada yang bersangkutan menghentikan kegiatan-kegiatan seperti ini dan tolong untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu apabila hendak membroadcasting hal-hal yang tertentu. Sementara itu, keluarga Udin di Cikarang Kota, Bekasi hingga kini belum bisa menerima kenyataan. Menurut sang istri, almarhum terakhir berpamitan untuk mengantar pengeras suara kepada pelanggan di Babelan. Semasa hidupnya, Udin memang bekerja sebagai tukang reparasi alat elektronik. Itu yang saya nggak terima tuh ya itu. Kok sampai ya walaupun sumpamanya suami saya emang bersalah melakukan pencurian itu, tapi kan nggak harus sampai dianiaya atau dibakar hidup-hidup seperti itu kan. Dia kan manusia, bukannya hewan. Kisah tragis yang menimpa Udin seakan menambah panjang deretan korban aksi beringas main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa. Beberapa waktu lalu, seorang supporter Persib bernama Rico Andrean tewas akibat luka parah di kepala dan bagian tubuh lain karena dianiaya sekelompok bobotoh. Rico meninggal setelah menjalani perawatan intensif selama 5 hari. Bukan hanya kekerasan fisik, massa juga kerap melakukan persekusi kepada seseorang yang dinilai berbeda. Seorang dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Solok, Sumatera Barat, Vira Lovita, merasa tertekan setelah mengalami persekusi berupa teror dan intimidasi oleh sejumlah anggota ormas. Peristiwa itu bermula setelah ia membuat pernyataan yang dianggap menghina ulama di akun Facebook miliknya. Mengaku diintimidasi, Dokter Vira pun memutuskan pindah ke Jakarta. Kejadian yang menimpa Dokter Vira juga dialami seorang remaja berusia 15 tahun di Jakarta. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan sang remaja diintimidasi sejumlah orang. Tindakan main hakim sendiri apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. Pemerintah sudah seharusnya bersikap tegas terhadap mereka yang secara terang-terangan melakukan intimidasi dan kekerasan, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Ini yang memprihatinkan. Keberingasan kerumunan massa yang main hakim sendiri kembali memakan korban saat menewaskan seorang pria di Bekasi, Jawa Barat. Aksi brutal tak berperi kemanusiaan ini kembali menambah panjang daftar korban nyawa akibat kesewenang-wenangan sekumpulan orang yang merasa paling benar. Fenomena apa yang tengah terjadi dalam masyarakat sehingga peristiwa meresahkan ini kian marak terjadi? Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Profesor Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia. Terima kasih Prof. Adrianus atas kehadirannya. Kemudian ada Komisaris Besar Polisi Slamet Pribadi, Analis Kebijakan Media Divisi Humas Polri. Terima kasih Pak Slamet sudah datang. Kemudian ada budayawan kita Mas Arswendo Atmowiloto. Mas Ars, terima kasih sudah datang. Saya akan minta perspektifnya. Sudah lama nggak ngumpul di sini, Mas Ars, ya weekend-weekend karena sibuk. Oke, saya akan tanya ke Pak Slamet dulu. Perkembangan kasusnya seperti apa, Pak? Ini, Pak. Saya komunikasi dengan Pak Argo, juru bicara Polda Metro Jaya, menyampaikan saat ini polisi sedang intensif melakukan pencarian terhadap para pelaku pengeroyokan, pelaku penganiayaan dan pelaku pembakaran. Jadi sedang didalami. Apakah sudah diketahui Pak siapa saja pelakunya? Karena kalau sekumpulan massa orang-orangnya banyak ini kan mungkin identifikasinya tidak semudah 1-2 orang. Menurut gitu, Pak Argo sudah ada beberapa orang. Tentu polisi dengan 1, 2, 3 orang didapat. Tentu dari 3 orang, 4 orang atau 5 orang akan mengembang kepada orang-orang yang lain. Polisi tidak akan diam pada 1, 2 orang, pasti akan dikembangkan. Karena apa? Ini pengeroyokan. Nah, itu.
Secara hukum gimana Pak? Kalau melibatkan lebih dari satu orang? Secara hukum, prosedur hukumnya seperti terjadinya adalah pengeroyokan, kemudian bisa penganiayaan yang menyebabkan mati. Kalau misalnya ini katakanlah pembelaan, ini pembelaan yang melebihi batas. Oke. Pembelaan tetap itu punya konsekuensi hukum gitu Pak ya? Tetap ada konsekuensi hukum. Gitu. Oke. Saya akan ke Profesor Adrianus Meliala. Prof, catatan Anda melihat aksi yang memilukan ini? Ya ini kan perilaku kolektif ya. Yang kita kenal mulai dari yang levelnya hanya sekedar kerumunan atau crowd hingga mob. Nah, baik crowd maupun mob itu punya satu ciri, yakni hilangnya kesadaran pribadi daripada orang-orangnya, digantikan oleh jiwa kelompok begitu. Nah, pada konteks jiwa kelompok ini maka individu-individu yang bahkan mukul kucing pun nggak berani gitu ya, menjadi berani, bahkan membunuh begitu. Nah, ketika dia kemudian sudah kembali menjadi individu, maka dia bisa bahkan menyesal atas perbuatannya. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan hukum, maka benarkah bahwa ketika orang-orang yang berada di sekitar kasus Bekasi ini itu melakukannya dengan kesadaran sendiri? Rasanya tidak. Ya, dia mungkin dipengaruhi oleh suara, oleh desakan, oleh jiwa kelompok pada saat itu, sehingga kemudian dia lalu berani. Sehingga memang dia pada dasarnya dia harus mempertanggungjawabkan secara individu tindakan dan akibat perbuatannya. Namun sebetulnya dia bisa berkata begini, mungkin nanti dalam pembelaan ya misalnya, bahwa sebetulnya saya terpengaruh, saya sebetulnya didorong, saya sebetulnya lupa kesadaran dan seterusnya. Gitu. Sebelum ke Profesor Adrianus lagi, Pak Slamet, ini kalau tadi kan Prof Adrianus mengatakan sebenarnya belum tentu orang-orang yang melakukan aksi ini berani kalau kita bicara mengenai individu-individu masing-masing. Tapi kalau dengan kolektivitas mereka jadi lebih beringas dan berani. Apakah memang sudah diidentifikasi apakah mereka ini tercerai-berai kemudian tiba-tiba saja ada di tempat itu kemudian menjadi kelompok baru, atau memang mereka berasal dari kelompok yang sama gitu, Pak Slamet? Udah ada identifikasi seperti itu belum, Pak? Iya, info yang saya dapat dari Pak Argo diawali dengan spontan. Spontan. Jadi orang-orang yang berkerumun di sana tidak ada kaitannya. Ada provokasi 1-2 orang dengan meneriakkan sesuatu kata-kata, maka terkumpul. Mungkin kata-kata itu kata-kata yang sudah dikenal sehingga memberikan efek psikologis secara provokatif, kemudian memberikan dampak berkerumun 1, 2, 3 sehingga banyak orang. Crowd kata beliau tadi. Daya tariknya apa, Prof? Kemudian membuat orang sampai bisa setega itu. Ini kan kita bicara ada insentif atau daya tarik yang membuat orang akhirnya mau bergabung dengan crowd atau kerumunan itu. Ya memang ada unsur struktural gitu ya. Kita cenderung untuk lebih mampu melakukan satu persekusi kalau pakai istilah sekarang kepada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang kita kan sebagai kejahatan pinat atau kejahatan kacangan gitu ya. Jadi karena kita tidak berani melawan orang-orang yang atau tidak mampu menyentuh para koruptor, para penggede-penggede, maka kemudian kita larikan kepada maling gitu kan. Jadi dibentuk kemarahan atau kekecewaan baru gitu menurut Anda? Ya sebetulnya, dan itu sudah berlangsung lama sebetulnya. Memang agak sublim, tetapi dari berbagai penelitian mengatakan bahwa semakin orang tidak mampu menyentuh sesuatu yang tinggi-tinggi, maka kemudian dia lebih berani, lebih tega untuk mensupres bawahannya. Nah, jadi memang kalau kita pakai pendekatan struktural itu harusnya kan dari orang bawah mengerjai orang atas atau orang atas mengerjai orang bawah. Tapi yang terjadi adalah bahwa sesama orang bawah, sesama orang nggak miskin, sesama orang jalanan, bahkan sesama orang beragama pun juga kemudian saling mengeksploitasi. Nah di sini kemudian lalu bedanya antara mob Indonesia dengan mob katakan saja mob di Amerika Serikat misalnya. Di mana di situ adalah antara putih lawan hitam, hitam lawan putih gitu ya. Punya nggak punya. Di Indonesia kan nggak ada situasi seperti itu. Kalau mob umumnya terjadi pada konteks di mana orang lapar secara fisik atau lapar karena tidak punya rights at all, jadi tidak punya hak sama sekali. Di Indonesia jauh lebih bagus, jauh lebih artinya tidak ramah juga gitu. Tapi kok bisa berani begitu? Makanya kemudian kita bicara mengenai 2 hal. Pertama tadi kita memang sudah ada situasi struktural. Kedua, nampaknya konteks massa itu dibiasakan di Indonesia ini. Konteks massa itu sekarang menjadi semacam raja baru lah begitu ya. Apa kata massa? Apa kata mayoritas? Orang banyak. Apa kata orang banyak? Bahkan, nah ini dia mungkin kritik kepada Pak Slamet dan kawan-kawan. Bahkan polisi pun juga bergerak berbasis pada apa kata orang banyak. Kalau nggak ada gerakan massa, nggak diproses juga kan? Nggak gerak juga gitu. Jadi kemudian Anda menganggap bahwa memang
ada perbedaan-perbedaan yang mencolok sebenarnya antara masa ala Indonesia dengan masa-masa yang kemudian ada di luar negeri. Walaupun akibatnya sama, yakni membuat orang mati gitu. Mas Arswendo, kenapa urusan masa, kata-kata atau frasa atau diksi masa ini menjadi hal yang sangat menakutkan ini? Belakangan ini bukan hanya kasus kemarin, tapi beberapa kasus lain, persekusi Dr. Vira, Mario, sampai kasus-kasus politik misalnya yang terjadi 1 tahun terakhir. Ya mungkin yang terakhir tadi justru karena nuansa politiknya tinggi, kemudian muncul ke arah itu, nyebarnya dari kasus-kasus semacam ini. Tapi begini, Bud, saya itu melihatnya ini menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi pertanyaannya ini mengerikan gitu loh. Apalagi nanti jawabannya, misalnya tadi struktural. Apa iya struktural? Kalau benar kan benar-benar mengerikan gitu. Apa benar di daerah itu sudah demikian tinggi kemarahannya kepada kejahatan? Misalnya, kalau benar lah kan ngeri. Misalnya mungkin Pak Slamet nanti bisa lebih menjelaskan. Apa mereka ini nggak percaya sama polisi? Kenapa nggak ditangkap bawa ke polisi aja? Misalnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya juga sama menakutkan. Nah, dalam kondisi-kondisi semacam ini, massa itu memang ya, mungkin Profesor bisa menjelaskan bagaimana reaksi massa di Indonesia dan di luar untuk melihat ke atas ada apa itu. Di atas ada apa? Orang sana mungkin orang kelima baru gerombolan, orang sini berapa, Prof? 3 gitu. Itu lebih cepat. Iya. Apalagi teriakan-teriakan tertentu yang sudah dikenal, serbu atau bahkan kita tidak berani menjelaskan di sini karena nanti takut jadi lebih masalah. Bukan itunya, Bud. Lah, pertanyaan-pertanyaan yang mengerikan tadi, kenapa terjadi semacam itu? Inilah yang sebetulnya harus berani dibuka. Dalam yang sederhana, kalau tadi Pak Samad menjelaskan, 3 aja ditangkap kita bisa ini. Buktiin Pak, tangkapnya beneran. Nah, dari situ baru bisa dirunut. Tidak terlalu sulit kalau lihat video-videonya itu. Apalagi wajahnya terlihat jelas gitu di ada terlihatnya paling tidak bisa dimintain keterangan dengan lebih seksama lah. Tapi kalau kita lihat masa itu kan diagu-agukan, kalau kita baca lagi misalnya konteks Indonesia atau ideologisasi Pancasila misalnya, kita kan sangat kental dengan nuansa kolektivisme, misalnya kita harus bersama-sama demi kemaslahatan masyarakat. Jadi masyarakat atau massa atau sekumpulan orang itu lebih dihargai gitu dibanding orang atau individu-individu gitu, Mas Ars. Kenapa menjadi sangat menakutkan sekarang? Karena massa itu nggak bisa kita cap individunya yang mana sebelum nanti kena ini. Gini, Bud, supaya kita dapat gambaran, ada ibu masukin bayinya atau kira kurang lebihnya ke dalam kulkas. Jahat kan? Tapi dia sendirian dan segera akan mungkin dia, mungkin suaminya atau tetangganya apa, udah. Nah, masa ini kan susah. Mahari itu contoh paling tepat. Dulu arak-arakan sederhana, nggak ada apa-apa, tahu-tahu meledak di Pasar Senen dan semuanya. Loh, kok terjadinya kayak begini ini? Teori muncul semuanya. Ini teori saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Satu teriak hajar, serbu, apa, selesai. Oke. Prof Adrianus, ini kalau bicara kan masa, kalau kasus dulu misalnya, ini orang yang lewat aja mungkin atau nggak tahu kenapa ada kerumunan, kayak misalnya kalau kita melihat ada kecelakaan saja, kita kan pasti jalan sekitarnya macet bukan karena kecelakaan, tapi karena orang ingin menonton gitu kan. Hal-hal seperti itu kalau misalnya kita lihat aksi yang terjadi kemarin, ini apakah karena memang eskalasi kebencian masyarakat kita atau pribadi-pribadi yang kemudian terakumulasi dengan akhirnya eskalasi massa gitu juga bisa. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa kita punya yang namanya jiwa kelompok, ya, yang menggantikan individu-individu yang ada di situ, gitu ya. Jadi ceritanya aja individunya banyak, tapi semuanya sudah hilang kesadaran lah gitu. Nah, di situ lalu kemudian ada yang namanya memori kelompok. Jadi sesungguhnya yang namanya jiwa kelompok itu tidak muncul begitu saja, tapi juga ada memorinya, ada jejaknya. Nah, kalau kita bicara mengenai memori kelompok di Indonesia, maka yang namanya kebencian terhadap maling gitu ya, kebencian terhadap pembunuh, pokoknya sesuatu yang bernuansa kekerasan, gitu, pencuri, itu selalu lebih gampang untuk dirasakan. Nah, sekarang misalnya kita naik lagi dengan misalnya runmore, pencuri kendaraan bermotor gitu ya, pencoleng, pembegal. Itu sekarang sudah masuk menjadi memori kita bersama. Nah, makanya itu lalu dibangkitkan setiap kali ada kejadian seperti ini, makanya lalu kemudian istilah seperti bakar, bunuh, lempar, timpuk gitu, itu menjadi sesuatu diksi yang selalu keluar. Itu tidak muncul begitu, tapi sudah ada memorinya. Nah,
Maka kalau kita bicara mengenai di wilayah-wilayah Indonesia yang punya riwayat konflik ya, seperti misalnya di Maluku, di Aceh, itu bahkan lebih kejam lagi tuh anunya, apa namanya, diksi-diksinya. Karena ada pengaruhnya dengan memorinya gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa apa yang terjadi pada konteks Bekasi ini sesuatu yang out of context, justru punya konteks gitu ya. Cuma tadi justru punya konteks, tapi misalnya bahwa apa memang konteks itu memang terjadi di Bekasi itu sendiri, atau sebetulnya itu dibawa dari pengalaman tempat-tempat lain. Tapi bagaimana kita disebut oleh Pak Slamet sering sekali, kepolisian sering sekali menyebut bahwa negara kita adalah negara hukum, proses hukum itu harus yang paling diutamakan, tapi kenapa orang kemudian bisa lagi-lagi quote unquote mengangkangi proses hukum tanpa ada proses hukum, tanpa ada verifikasi apa-apa, bisa seberingas itu. Tidak hanya beringas memukul, Prof, tapi juga sampai membakar itu kan sesuatu yang saya nggak tahu apa ya, gimana ya. Bukan sekedar kan nyiapin alat-alatnya. Ya, masalahnya kan hukum itu sendiri proses yang rasional. Penuh merupakan satu keputusan yang terukur, keputusan yang memang diperhitungkan gitu ya. Nah, kembali pada konteksnya namanya perilaku massa, perilaku kolektif itu kan nggak, itu kan semua sudah nggak bisa lagi nanti kita lapor polisi dulu ya, polisi mana, udah lupa semua tuh gitu ya. Nah, maka kalau kita bisa negara hukum haruslah menjadikan hal seperti itu, lapor polisi itu sesuatu yang instrumental. Nah, kelihatannya kita belum menjadikan hukum sebagai instrumental. Mungkin di pidato iya, di bacaan iya, tapi belum menjadi sesuatu hal yang instrumental. Bahkan pada ketika kita marah sekalipun, kita bicara mengenai hati-hati ya, kalau kita sampai nampar itu masuk pada pasal tuh begitu ya. Itu belum ada spirit seperti itu. Termasuk apakah ini juga bisa diartikan bahwa masyarakat umumnya gitu lebih baik kita hakimi sendiri dibanding menunggu polisi yang misalnya datangnya juga belum tentu cepat, atau ada bentuk ketidakpercayaan mungkin, Prof? Saya kira enggak. Kalau di Jakarta saya kira polisi sudah bisa menjamin response rate-nya ya. Sejam, setengah jam gitu. Apalagi karena sebetulnya kan dengan dukungan dari patroli, dan itu kan semua membuat kecepatan. Tapi tadi ya memang dasarnya sudah dikuasai oleh grup main ya, makanya lalu kemudian polisi, mungkin juga tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah bilang jangan pun labrak semua. Gitu. Seberapa cepat waktu itu polisi kemudian menangani, langsung ada di lokasi menangani dan memproses kasus ini, Prof? Maksud saya Pak Slamet. Kalau pada saat di TKP polisi cepat datang. Tapi setengah jam, 1 jam ya, cepat datang. Kemudian proses ini diupayakan sesegera mungkin. Apapun yang terjadi, ini adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Ini adalah perbuatan asosial menurut saya. Jadi tidak sesuai dengan norma sosial dan norma hukum. Dan ini menjadi perhatian publik. Kesulitan-kesulitan apa aja sih Pak Slamet yang dialami atau dirasakan kepolisian untuk bisa memecahkan kasus-kasus yang berhubungan dengan kerumunan massa seperti ini? Tidak hanya kasus main hakim sendiri seperti Bekasi, tapi kasus-kasus bahkan sampai kasus-kasus politik yang kata Prof Adrianus bahkan keputusan hakim mengafirmasi bahwa mengakomodasi bahwa tekanan massa juga menjadi bagian dari keputusan itu. Apa sih yang kemudian menjadi kesulitan kepolisian sendiri dalam menghadapi kerumunan massa ini? Tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut. Berbeda dengan kasus-kasus kepolisian menangani kasus-kasus individual, kasus-kasus yang berhubungan dengan kerumunan massa ini ada speciality nggak sih Pak Slamet? Misalnya tingkat kesulitannya apa, kemudian kekhususan untuk penanganannya seperti apa? Semua kasus baik itu individual maupun menyangkut orang banyak, saya kira nggak ada yang sulit ya. Manakala bukti-bukti itu tersedia dengan cepat untuk bisa diambil. Tapi ketika berhadapan dengan massa, kita harus bijak. Bagaimana kita memancing akhirnya tidak keruh. Nah, mungkin ada teknik-teknik tertentu. Contoh misalnya kita mainkan surat panggilan. Yang penting sudah tahu alamat. Tentu dia akan datang. Daripada kita menangkap di tengah-tengah massa. Yang penting data sudah ada, foto sudah ada, identitas sudah ada. Kan kita tinggal kalau misalnya wajah sudah diketahui, kita tinggal kontak Kementerian Dalam Negeri. Tentu wajah KTP langsung kita ketahui, tinggal memanggil alamat. Jadi tidak ada kesulitan-kesulitan ya Pak? Tidak ada kesulitan. Yang penting gini, pembuktian itu butuh proses. Butuh waktu pendek atau panjang, tergantung bagaimana bukti itu terpapar. Kalau misalnya, kan TKP itu ada segitiga TKP. Ada bukti, kemudian saksi,
ada korban dan tersangka. Nah, semua itu harus sinkron antara yang satu dengan yang lain. Kalau satu hal saja tidak bisa kita lakukan pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, tentu yang lain akan berpengaruh. Oke, Prof. Adrianus, banyak yang mengatakan, tadi Prof. Adrianus juga mengatakan orang kadang-kadang lebih kerap kali sih lebih berani jika itu kita berkelompok atau berkerumun gitu kan. Apakah mereka juga karena faktor mungkin mereka berpikir akan lolos dari jerat hukum atau tidak teridentifikasi oleh hukum sehingga mereka juga akhirnya melakukan persekusi, intimidasi atau kekerasan? Tepat sekali, karena dalam diktum hukum kan harus jelas segitiga siapa mengakibatkan apa dengan apa gitu ya. Maka ketika kemudian korbannya mati dengan pukulan segitu banyak, bisa nggak kita menjelaskan bahwa yang menyebabkan matinya lebam pada bagian muka adalah karena pukulannya si A. Kan siapa gitu, yang kan? paling berkontribusi atas kematian gitu? Itu maka kan, ketika tadi menyambung apa yang dikatakan Pak Slamet, hukum memang cenderung untuk mengurai dan mencopot-copot satu peristiwa yang dilakukan oleh begitu banyak orang. Maka saya misalnya juga mengambil ini sebagai satu hikmah untuk kita mendesakkan satu cara berpikir baru yang melihat subjek hukum bukan barang siapa yang, tapi sekelompok orang yang, gitu ya. Jadi dengan kata lain, kewajiban pembuktian, keharusan pembuktiannya lebih kurang daripada kalau misalnya mengenai siapa mengakibatkan apa dengan apa. Aturan hukum kita sudah bisa mengakomodasi itu. Belum ada. Prof. Adrianus? Belum ada. Dan itu yang kemudian membuat orang akhirnya tetap lagi menjalankan aktivitas main hakim sendiri dengan berkerumun, menekan dengan berkerumun seperti itu ya. Memang sekelompok yang itu belum ada. Barang siapa yang itu banyak, sudah banyak. Udah banyak. Sekelompok yang ada pasal lain, orang yang membantu, orang yang ikut serta. Tapi pasalnya lain. Ada nggak kasus-kasus yang memang membuat kepolisian sulit sekali seperti tadi mengidentifikasi atau menguraikan kalau misalnya kematian satu orang, siapa yang paling berkontribusi? Ada 20 orang yang mukulin gitu, siapa yang berkontribusi misalnya mencari bensin, siapa yang berkontribusi untuk meneriakkan bakar, siapa yang berkontribusi untuk mematik apinya. Apakah hal-hal ini juga diperhitungkan, Pak? Kejahatan itu di seluruh dunia itu selalu ada titik tidak sempurna. Titik yang tidak sempurna itulah di mana kepolisian secara forensik masuk. Pasti ada tidak. Masyarakat menganggapnya tidak sempurna. Ya, sudah sempurna melarikan diri, menghilangkan bukti. Tapi dan pasti, juga bersama-sama itu dibilang bersama-sama sempurna nih, perfect nih menutupi. Pasti ada satu titik, dua titik yang tidak sempurna. Nah, disitulah polisi masuk. Dari situ secara forensik identifikasi dikembangkan sehingga ada persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain. Contoh sekarang, dengan kejadian ini bisa saling menuding, bisa saling menghindar. Konflik itulah disitulah kita masuk untuk pembuktian, untuk pemeriksaan. Itu semua adalah bahan keterangan. Tidak hanya untuk kasus main hakim sendiri, Mas Arswendo, yang terjadi di Bekasi, ini kan kasus kriminal, tapi kan kasus-kasus yang berhubungan dengan massa kan tidak hanya berhubungan dengan kasus pembunuhan seperti ini, tapi juga kasus-kasus politik. Masih banyak yang lain. Mas Arswendo sendiri punya pengalaman bagaimana tekanan massa juga mempengaruhi proses hukum misalnya. Apakah Anda lihat dari sepanjang pengamatan Anda sebagai seorang budayawan, seorang sastrawan yang pernah juga mengalami hal-hal persekusi seperti ini, apakah Anda lihat memang hukum Indonesia, aparat Indonesia kalah akan tekanan massa? Kalau kita lihat kasus-kasus tidak hanya kasus ini ya, Mas Arswendo? Kalau kasusnya yang mirip-mirip seperti ini, iya. Bahkan dalam catatan kasusnya misalnya kayak pasal 156A itu kalau disinggungkan tadi, karena tadi baru diomongin juga di Festival ASEAN. Itu selalu ada tekanan massanya. Hampir dari 97 kasus, 88 ada tekanan massanya. Tapi saya itu mau begini, Bu, supaya kita dapat ini ya, kita nyalain mobnya ini, nyalain gerakan massa, iya. Tapi jangan berhenti di situlah. Maksud saya kurang lebih gini, kenapa sih tiba-tiba kita, orang-orang tiba-tiba bisa mudah digerakkan itu loh. Tiba-tiba harus, satu orang berteriak serbu, kenapa yang lainnya bilang misalnya, entar dulu lah. Nggak bener nih. Nah, ada nggak itu upaya-upaya yang dalam tanda petik atau tidak yang supaya mereka ini tidak sumbu pendek semua ini lewat pendek banget loh. Begitu ada kasus begini lah. Apa benar dia nyuri kasarnya gitu? Apa prasangka-prasangka itu kenapa begitu? Sumbu pendek kalau cuma maki-maki atau mungkin mukul sedikit-sedikit mungkin itu masih bisa kita terima logika. Tapi kalau sudah sampai bakar itu logikanya ada di mana? Bukan, karena bakar ini mungkin munculnya justru dari
karena yang gini dibiarin, dia teriak dibiarin, kayak tadi ngancam tadi tidak ada yang merasa ini salah, ini perbuatan yang nggak benar kayak begini. Nah, misalnya kesadaran itu juga ada. Tidak tahu apakah itu bisa direfleksikan dalam hukum atau enggak. Nah, karena begini, Bud, kalau tadi kamu bilang kan ini dia cuma mukul dikit, yang bakar itu nanti dalam proses hukum realitasnya, 1 10 tahun, 1 mungkin 8 tahun juga. Jadi nggak beda-beda banget ya. Iya, Betty. Nah, kalau yang direm itu adalah reaksi pertama mereka supaya jangan main hakim sendiri, nahan diri, itu aja sudah menurut saya kan. Iya, saya tanya Prof. Adrianus, kenapa logika itu tidak sampai ke masa-masa yang kemudian melakukan persekusi, intimidasi, pemukulan seperti kasus ada yang bilang begini, supporter kemarin para sosiolog mengatakan bahwa Indonesia itu termasuk sebagai soft people, soft country, negara yang lunak. Contoh begini, ketika misalnya Mas didatangi oleh mertua atau oleh keluarga pada malam hari, buka pintu nggak? Pasti dibuka pintu. Tapi kalau orang Barat bisa ditolak tuh. Artinya orang Barat adalah orang yang kalau tidak ada appointment, tidak ada perjanjian, jangan ganggu. Tapi kita walaupun sudah malam sekalipun, begitu ada saudara atau teman yang minta tolong, pasti kita buka pintu. Nah, artinya apa? Kita tolerable, bahkan even pada deviasi, pada penyimpangan sekalipun kita tolerable. Jadi walaupun kita tahu bahwa itu salah, walaupun kita tahu itu tidak benar, tapi karena teman, karena sudah teriakan keagamaan begitu ya, maka kemauan kita untuk kemudian menyeberang itu cepat sekali. Nah, itulah yang tadikan oleh Mas Ar sebagai itu yang membuat kita memang sebagai bangsa cenderung lalu kemudian juga hangat sebagai masyarakat, sebagai teman. Tapi juga di pihak lain menghadapi hal-hal begini membuat kita juga lalu kemudian gampang terjerumus. Bahkan seorang yang guru sekalipun, dosen sekalipun, orang juga akhirnya mau menyeberang dengan sukarela gitu. Biasanya kalau kejadian-kejadian persekusi atau aksi main hakim sendiri yang melibatkan massa ini ada 2 kerumunan, Mas Arjan, Prof. Adrianus. Yang satu kerumunan yang mukulin atau melakukan persekusi atau melakukan intimidasi, kerumunan yang lain adalah kerumunan yang menonton. Kenapa kerumunan orang yang tidak ikut terlibat ini juga tidak punya keberanian, tidak punya logika akal sehat untuk bisa menghentikan aksi yang tidak beradab ini sebenarnya? Aksi-aksi seperti ini kan itu kita justru itu psikologi masanya emang begitu. Jadi satu orang aja tak atau mulai mukul, yang lainnya pasti ini bukan. Kalau ada yang menghentikan, nah itulah sebetulnya yang kita harapkan. Tapi itu yang tidak terjadi. Nah, maksud saya kurang lebihnya, kenapa nggak tradisi itu atau kemungkinan itu juga dimunculkan gitu loh. Dalam wacana-wacana begini, dalam wacana-wacana yang lainnya. Karena kalau tidak, seperti kamu bilang tadi, bukan hanya di sini dan bukan hanya kasus yang kemudian fatal begini nih, yang dokter pindah itu, yang ini kan itu juga bagian-bagian yang sama. Ada penjelasan ilmiahnya? Ada. Jadi kalau para yang orang nonton itu disebut sebagai bystander, bystander effect. Jadi justru kehadiran mereka yang nonton ini, justru malah menjadikan makin nafsu nih, makin semangat ya orang-orang yang mukuli gitu. Justru ada panggung, ada pemirsa, kebalik ya. Karena ada audiens tuh, gitu. Kebiasaan kalau kita individual melakukan kejahatan, kalau ada orang lain yang melihat, pasti kita akan takut. Kalau perlu tidak jadi lakuin kejahatan. Ini hal yang berbeda. Ini bystander effect. Justru kehadiran massa yang pasif menjadikan massa yang aktif ini kemudian makin semangat dia untuk mukuli dan seterusnya, makin berani. Gitu. Itu logika awam. Apakah hanya terjadi di Indonesia atau logika psikologi di mana-mana. Oke. Kalau dari kejadian-kejadian kita tidak hanya bicara kasus kemarin Mas Arswendo dan Prof. Adrianus, Pak Slamet juga, tapi juga kasus-kasus lain yang kemudian melibatkan massa. Anda melihat dari beberapa hal terakhir misalnya persekusi terhadap Dr. Vira atau Mario misalnya, kemudian yang terakhir juga kita lihat aksi pemukulan kepada supporter Persib yang sampai akhirnya meninggal dunia. Anda lihat dari kasus-kasus yang melibatkan massa ini ada benang merah yang sama nggak, Prof? Pada masanya, pada jumlah orangnya. Tapi saya kira beda betul antara kasus yang ini dengan kasus viral, Dr. Vira itu. Karena pada Dr. Vira itu memang dilakukan dengan sengaja, sistematis, penuh dengan rasional, penuh dengan tujuan gitu ya. Jadi beda dengan yang kasus bekas ini di mana memang dilakukan oleh mob yang tanpa kesadaran. Tapi semuanya memiliki benang merah yang sama, yakni rame-rame. Ya rame-rame karena tadi nampaknya rame-rame itu diakui sebagai legitimasi untuk mengatakan bahwa ini benar dan yang tidak rame-rame adalah sesuatu hal yang salah. Saya mau ambil contoh pada yang namanya lynching. Dia di negara Afrika Selatan tuh ya, itu ada yang namanya lynching. Orang dibakar dengan mengalungkan ban itu disirami bensin dan dibakar. Nah, lynching itu selalu bernuansa kelompok. Nah, jadi kembali pada konteks pembuktian, maka kalau sudah ada orang yang dibakar dengan cara seperti itu
ya polisi tinggal langsung nyari kelompoknya saja. Oke. Jadi kalau sudah lagi dibuktikan siapa berbuat apa dengan apa, karena memang pasti dilakukan oleh kelompok. Kalau base kelompok, kalau seperti di Bekasi ini kan kalau kata Pak Slamet tadi cair, tidak berkelompok. Hal-hal ini jadi lebih sulit nggak Pak Slamet dibuktikan? Kalau kelompok-kelompok misalnya persekusi kepada kelompok-kelompok tertentu misalnya itu kan kita bisa tahu ini dari mana gitu. Mas Arswendo aja bisa mengidentifikasi persekusi yang dilakukan kepada Mas Ars dulu kelompok mana aja udah tahu kan Mas Arswendo kan dengan sangat gampang. Di situ kan ada pengurus masjid, ada RT, ada RW. Tentu dari tokoh-tokoh itu yang mengetahui persis kejadian itu atau minimal mendengar itu kan bisa ditarik ke belakang. Yeah. Siapa yang paling vokal, siapa yang menggerakkan tangan, siapa yang membawa minyak tanah misalnya, membawa bensin, udah kelihatan di situ nanti. Untuk perkembangan kasus-kasus yang dulu, Pak Slamet, kalau kita bicara persekusi juga menjadi perhatian kita, sangat menyedihkan bagaimana orang perempuan diintimidasi, anak kecil diintimidasi, pakai kekerasan juga. Hal-hal seperti ini kan melibatkan tidak hanya individu tapi juga kelompok. Ini kalau boleh ada update gitu Pak Slamet, apa yang bisa diceritakan bahwa kepolisian itu betul-betul serius ternyata mendalami dan memproses kasus-kasus yang melibatkan massa seperti ini? Untuk yang Mario sudah dilakukan penindakan oleh petugas kepolisian, ditindak secara hukum. Kemudian yang lain juga ditindak. Mungkin yang disolok mungkin ada klasifikasi khusus. Persekusinya tidak sampai melakukan penganiayaan. Okay. Nah, itu. Tapi itu bisa menimbulkan proses hukum juga, bisa menimbulkan akibat hukum juga. Tidak sampai fisik. Tidak sampai fisik. Oke. Tidak sampai fisik. Oke. Ini kita harus break dulu. Setelah break kita akan merumuskan kira-kira masa ini menjadi, kalau tadi ketika kita belajar Pancasila, kita belajar mengenai kewarganegaraan, kelompok, gotong royong, kolektivitas itu menjadi hal yang sangat diagu-agukan, sementara listis itu harus dihindari betul-betul. Nah, bagaimana kemudian menjadikan masa kolektivitas, gotong royong bersama-sama ini menjadi hal yang positif, tidak dipakai hal-hal yang selama ini meresahkan kita. Kita akan bahasnya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Bagaimana kemudian menjadikan massa, kelompok, kolektivitas, kebersamaan, kegotong royongan, kebersama-samaan ini menjadi hal yang menyenangkan, hal yang menjadi kekuatan, bukan hal yang sangat menakutkan seperti ini, Mas Arswendo? Ya, justru karena persoalan-persoalan ini kita membahasnya itu jangan sampai mengaburkan gitu. Juga sebaliknya gini. Jangan sampai ini membenarkan tindakan itu. Misalnya aja, oh ya dia tampangnya kayak pencuri, misalnya, ini saya hanya misalnya. Atau dia memang bawaannya banyak, itu benar, tetap diusut. Tapi jangan sampai menjadi pembenaran tindak kekerasan ini. Jangan sampai menjadi pembenaran bagian dari main hakim sendiri ini. Nah, ini peran ini kalau kita bisa approach per individunya aja, mungkin jangka panjangnya tetap ada, oke lah kalau begini hati-hati sendiri dikit, kalau wilayahnya wilayah musola ya kita gimana dan lain sebagainya, masa kesadaran itu berhenti, ada harapan-harapan besar untuk kasus ini berhenti di sini dalam artian udah ini memang ada korban tapi di tempat-tempat lain tidak harus begini, bahkan mungkin lebih luas daripada wilayah-wilayah yang selama ini kita curigai. Mas Arswendo mungkin boleh ceritain nggak Mas ke kita? Mas Arswendo kan dulu pernah juga mengalami hal-hal yang seperti ini. Apa yang sebagai objek mungkin, kalau kita bisa bilang mungkin korban juga persekusi. Apa yang suasana kebatinan apa yang waktu itu Anda rasakan sehingga Anda mungkin agak terseok-seok atau menghadapi tantangan yang sangat berat untuk memperoleh keadilan dengan persoalan massa ini? Ya, sama juga. Begitu kita ketemu, saya cuma secara guyonan saya bilang pasal ini mestinya dihapus atau diangkat. Pasal waktu itu 156A itu yang ini. Tapi jadi alumni 156A Anda ini ya. Itu persekusi yang ini. Tapi kemudian saya juga mikir enggak. Ya mungkin sampai generasi berikutnya baru pasal ini biar jenggot. Tapi banyak kita nikmati. Mungkin justru karena inilah Indonesia. Jadi harus ada yang begini-begini. Dalam pengertian positifnya begini, Bu. Inilah Indonesia. Apa sih? Iya. Habib Yasin dulu kena pasal itu toh nggak apa-apa juga. Atau yang lainnya nggak apa-apa. Bahkan sekarang pun saya merasakan bahwa misalnya itu akan nyeleweng sedikit topiknya tapi hampir sama permasalahannya. Siapa sih 2 tahun yang akan datang yang akan ingat kasusnya Ahok yang kayak begitu? Ingat dalam artian akan menyudutkan dia terus.
kita ini tadi menjadi lebih toleran lagi sebagai bangsa mungkin ya udahlah itu udah dulu lah. Itulah yang sebetulnya nilai-nilai positif yang bisa kita kembangkan. Imbauan-imbauan ke pelaku-pelaku ini barangkali bisa lebih menyentuh, ya Prof. Bagaimana menyentuh mereka ini, Prof? Ya, tapi saya agak kurang setuju kalau hal itu kemudian menjadikan kita lebih toleran. Apa kita memang selalu menempuh cara yang menyimpang seperti itu? Bukan toleran pada kejahatannya itu bukan, Prof. Bukan. Tapi bagi massa akan begini melihatnya. Jadi dalam rangka membentuk perilaku, misalnya sebagai contoh anak kecil, kita ubah perilakunya. Maka ketika dia memberikan tangan kiri kepada orang, kita bilang, awas, salah ya. Kita sentik anak itu, sehingga besok dia akan berikan tangan kanan. Terus begitu, kita berikan reward ketika dia berikan tangan kanan, adek manis, adek benar. Tapi ketika dia berikan tangan kiri, kita bilang, adek salah ya, dan kita sentik. Nah, ketika kemudian massa yang sudah salah, kemudian kita berikan apresiasi, kita berikan dia lepas dari hukum, kita berikan dia bahkan akomodasi hukum, mengakomodasi. Bukannya itu namanya pembelajaran sosial bahwa ke depan akan diulangi lagi. Apalagi kalau kemudian didekati dengan hukum normatif yang mengatakan bahwa sepanjang tidak ada bukti, sepanjang tidak ada CCTV, kami nggak bisa nyentuh Anda loh. Wah, ini ngeri loh. Iya. Ya kan? Semakin membuat orang akan beringas seperti tadi. Dengan mengatakan bahwa yang penting gue nggak kelihatan di CCTV, yang penting saya lempar sekali, saya puaskan nafsu purba saya, gitu ya, untuk membarbari orang, lalu lari. Bukannya itu udah masa juga kan? Nah, kita hanya punya alat hukum yang itu tadi segitiga tadi gitu ya. Maka saya mengatakan bahwa kita perlu ada satu, ya memang hukum bukan segala-galanya. Namun kalau tidak ada hukum itu sama sekali ya repot juga gitu ya. Anda melihat evaluasi Anda terhadap aparat kepolisian dalam memproses persekusi massa atau kegiatan-kegiatan massa yang sangat meresahkan seperti ini gimana, Prof? Ya terpaksa selektif sih, ya selektif for good sih. Terpaksa selektif dalam arti bahwa sepanjang tersedia alat bukti yang cukup. Yang kedua juga tadi sepanjang tidak mengganggu harmoni gitu ya, stabilitas itu. Nah, ini kan juga pada dasarnya adalah suatu pembelajaran kan, pembelajaran bahwa it's okay loh berbuat massa, ya kan? Karena tadi di sebelah sana polisinya akan berhitung dari sisi agar tidak mengganggu harmoni. Nah, Pak Slamet itu juga diperhitungkan nggak oleh kepolisian bagaimana mengganggu harmoni, kekuatan massa yang bisa menekan secara politik, secara sosial, mungkin mengganggu independensi kepolisian dalam melihat sebuah kasus hukum gitu misalnya. Hukum itu kan tidak hanya untuk hukum, tapi juga untuk keadilan, juga untuk kemanfaatan. Kalau kita menegakkan hukum ternyata nggak memberikan manfaat kepada masyarakat, ya nggak jalan juga itu hukum. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof memang betul. Kalau memang berhadapan dengan massa, kita harus selektif. Mana yang paling prioritas melakukan perbuatan ini itu. Oke, mana yang paling prioritas harus selektif. Misalnya siapa orang pelaku utama, siapa yang pelaku utama tapi membantu, siapa pelaku utama yang ikut serta. Nggak mungkin 200 orang, tidak mungkin satu kampung, nggak mungkin seperti itu. Anda lihat pasti ada aktor, kalau seperti ini ketika massa bergerak, ketika massa kemudian melakukan anarkisme gitu, tindakan-tindakan tertentu itu, pasti kepolisian pasti melihat ada aktor intelektualnya. Pasti. Perbuatan seperti ini yang lebih dari satu orang, katakanlah 2 orang lebih, itu pasti ada aktor intelektual. Bagaimana cara membedakan bahwa pergerakan kerumunan ini desain atau tidak berdesain? Ketika dilakukan berita acara pemeriksaan di BAP, itu akan ketahuan siapa berbuat apa diapakan, kapan, di mana, bagaimana caranya itu akan ketahuan. Oke, Mas Arswendo, catatan Anda, Mas Arswendo? Ya, kalau bagian dari ini misalnya bisa dilakukan seperti ini, kalau saya coba masa ini kemudian menjadi pribadi bisa menahan diri gitu loh. Dan ketika menahan diri itu pengertiannya adalah kayak yang tadi disinggung tadi. Kalau mau berantem kita jangan mukul lebih dulu. Udah itu aja. Jadi kerumunan massa ini jangan berteriak dulu, jangan melakukan itu dulu, itu udah. Saya kira hukum yang paling benar juga di mana-mana. Tapi kerumunan massa ini yang kalau kata Anda atau kata Prof Adrianus juga kerap bisa mungkin mengintervensi atau merubah atau kalau diakomodasi oleh keputusan hukum, misalnya diakomodasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu termasuk untuk cara menekan. Jika memang terus diakomodasi, terus ditoleransi aksi-aksi seperti ini, dampaknya buat masyarakat kita, kejiwaan kita, kondisi sosial kita seperti apa? Iya, kalau itu kemudian menjadi ini, apalagi sebetulnya cuma kita nggak ngomongin aja. Karena ini masalah politik aja begitu, itu ada payung politiknya yang memungkinkan ini semuanya selesai. Artinya juga ya politiknya lah yang
harus dibenahin dulu. Pastilah, karena kalau urusannya di Bekasi ini, kasus ini pasti nggak ada itunya. Tapi kalau itu dibiarkan juga, lah itu baru kemudian menjadi tidak jelas kemana-mananya. Sebelum ke Pak Slamet terakhir, Prof. Adrianus, efek jera apa yang mungkin bisa didesain atau dilakukan oleh kepolisian sehingga bisa menimbulkan efek jera yang betul-betul jera gitu, sehingga orang berkelompok itu tidak ada manfaatnya kalau kamu melakukan kejahatan secara berkelompok gitu. Ya, saya menyaksikan ada satu fenomena di mana ada sekelompok anak yang tawuran ya. Begitu pulang tawuran dia rame-rame, lalu perlahan-lahan satu persatu udah pulang ke rumah masing-masing. Tadinya dia gagah semua, ketika tinggal satu orang terakhir menjadi seperti anak ayam. Takut sekali, ya kan? Saya saksikan karena saya ikut dari awal tuh. Yang mau saya katakan adalah bahwa cetuskanlah suara hatinya, ingatkan suara hatinya bahwa Anda salah gitu. Karena kalau kita kalau kita bersandar pada hukum, pasti hukum punya constraint, punya filter ketika tidak ada bukti dan seterusnya. Tapi kalau kita ketuk suara hatinya, maka mereka-mereka yang sekarang sedang dikejar-kejar polisi ini mungkin akan bilang bahwa memang saya pelakunya dan saya akan menyerah demi hukum begitu. Karena tadi kalau kita tanya dia pada saat dia sedang jadi kelompok, wah pasti gagah sekali dia. Terus ketika dia sudah jadi somebody, menjadi seorang human being, maka dia pasti akan berkata lain. Tapi lagi-lagi jadi contoh yang bagus sih Prof ya. Begitu. Kita butuh orang-orang kayak gitu. Tapi lagi-lagi memang garda terdepan selain masyarakat, kita semua yang terus mengingatkan bahwa ini nggak benar, aksi massa ini tidak benar, kepolisian kan garda terdepan nih Pak Slamet. Gimana kemudian kepolisian ini bisa tidak hanya bekerja sendiri, mengimbau masyarakat juga supaya aksi-aksi seperti ini main hakim sendiri, aksi-aksi main pukul, kerumunan massa untuk tekan-menekan, mengintimidasi ini nggak dipakai lagi lah, karena kamu akan sial nanti ke depan kalau pakai gini terus misalnya. Betul. Polri ini kan aparatur negara, kemudian pengemban fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu ini bagian dari kita, baik itu preventif maupun represif. Dari sisi preventif mungkin teman-teman dari BIMA sudah melaksanakan tugas dalam rangka pencegahan dan sebagainya, diseminasi dan sebagainya. Represif tentu kalau hal ini tentu akan menjadi bagian dari teman-teman dari reserse untuk melakukan penindakan terhadap oknum, sekali lagi oknum ya, bukan keseluruhan, yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan mati. Saya ini pribadi nih, atas nama teman-teman Polres Bekasi, penyidik, kemudian secara umum Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menghimbau kepada saudara-saudara saya yang di Babelan, mungkin Pak RT, RW melakukan konsolidasi, mengajak mereka bertanggung jawab, gentle, menghadap ke penyidik di Bekasi. Bagus tuh. Apapun yang terjadi, RT dan RW itu adalah bisa menjadi polisi masyarakat. Jadi menjadi polisi untuk lingkungan, di lingkungan RT RW yang ada di Babelan itu. Kontak kepada Pak Polisi, kalau misalnya tidak bisa takut kepolisian, kontak kepada Pak Kapolres Bekasi, Pak ini orang-orang sudah ada di sini, kami siap membantu, siap menghadap ke polisi, mohon dijemput. Karena banyak yang belum juga mengaku atau belum susah untuk ditangkap gitu. Karena begini, semakin teman-teman yang pelaku utama, pelaku pembantu melarikan diri, semakin mensusahkan dia. Kalau sampai polisi menerbitkan, hukumannya makin berat maksudnya? Iya, hukuman kalau sampai petugas kepolisian mengeluarkan daftar pencarian orang, ada foto di situ, ditempel di tembok-tembok di RT situ, tentu akan kasihan keluarganya juga. Di samping dia sendiri ya. Apalagi juga almarhum ini juga akan memiliki anak sebentar lagi, jadi sudah dipastikan anaknya akan jadi yatim gitu ya. Ini juga patut diprihatinkan. Cerita silat, saling balas dendam nih. Jangan saling balas dendam seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Slamet, terima kasih Profesor Adrianus, terima kasih Mas Ars. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Bekasi dan beberapa kasus-kasus yang lain tidak lagi terjadi. Harusnya massa, harusnya kolektivitas, harusnya kebersamaan itu dijadikan energi positif untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan bersama-sama tadi, bukan menjadi alat untuk intimidasi. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak atas perbincangannya yang hangat malam hari ini. Rangkuman Fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir, tetaplah bersama kami.